Assalamualaikum Mang Udin. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi. alhamdulillah nih teman-teman. Gimana kabarnya Mang Udin, Damang? Alhamdulillah Sehat? sehat-sehat. Nah, kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi lagi ke rumahnya Mang Udin ya. Iya, iya, terima kasih. Dulu waktu kesini beberapa hari ke belakang, ya Mang Udin menceritakan perihal kejadian mistis yang pernah dialami sama adik Mang Udin Iya, iya, selama 40 hari 40 malam iya, diculik sama makhluk gaib atau iya, sama makhluk halus, iya, lebih tepatnya sama Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, iya, iya. dibawa ziarah keliling ke makam-makam para penyiar agama Islam. Nah, tapi serasa 4 jam katanya ya. Iya, sudah sempat jam ini. Padahal Mang Udin mencarinya selama 40 hari 40 malam. Iya, Tidak makan dan tidak minum, iya, tapi tidak kelaparan, tidak sampai meninggal dunia. iya, iya. Itulah keajaibannya. Keajaiban. Sambil duduk aja, nggak apa-apa Iya, Mang Udin, iya, iya, biar enak lah iya, iya, ngobrolnya ya. iya. Nah, kalau duduk kan kelihatan gantengnya Mang Udin. Nah, Mang Udin, kan waktu saya kesini, waktu beberapa hari ke belakang, waktu siang ya, Iya, Mang Udin pernah bercerita katanya kalau kejadian mistis, kejadian aneh di sini mah sering terjadi iya, karena iya, ini iya, tempat terpencil. iya, Namun waktu yang tidak memungkinkan pada saat itu, ya Mang Udin ya, iya. udah sore banget, udah sore jadi datang saya ke sini itu udah sore sekali. Sore, ya. Jadi kita tidak bisa ngobrol menceritakan perihal kejadian mistis yang Mang Udin alami selama tinggal di sini. Iya, Mang Udin boleh diceritakan kepada para penonton kejadian mistis apa aja yang pernah dialami Mang Udin selama tinggal di kampung ini atau di kampung terpencil ini, Mang Udin. iya, iya. Jadi gini, Hmm, dulu kan ya, di sini itu Gunung Pasir Padang namanya. ya, Hutan ini sangat lebat. heeh, Lalu mulailah ada penggalian penggalian, batu, heeh, penggalian C. Nah, dari mulai penggalian itu banyak kejadian-kejadian yang memang di luar nalar saya. ah, Pernah, bahkan sering, bukan pernah, sering saya mengalami. Pertama kali saya mengalami itu ada yang lari-lari dari atas ke bawah, hmm, eh, dua sosok dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, terus nggak tahu di punggung apa di mananya itu ada yang semacam patromak gitu, macam patromak. Lalu saya kejar sama anak-anak ke bawah, ternyata naik lagi ke atas terus saja gitu. Nah, katanya saya tanyain sama orang-orang di sini, ya, katanya itu si belang katanya. apa? Si belang. Si belang itu Si siapa? belang itu semacam macan. Oh, macan. Semacam macan itu kejadiannya lewat maghrib, kurang lebih setengah tujuhan lah, 7. setengah tujuh malam ya. Oh. Ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Paginya Mm, paginya itu saya kan kerja di situ, mm, mecahin batu. mm, Pas saya lagi mecahin batu kan saya itu kayak gini posisinya mecahin batu. ah, Saya lihat sedikit di atas itu kelihatan ada yang duduk-duduk saja di atas batu besar itu. ada yang duduk. Ada yang duduk. Saya kan di bawah. Ah, Ini batu-batu besar nih bekas ambil beko ah, sini. Saya lihat dari sambil gini, oh, ada orang. Saya kirain teman, itu teman saya kerja. teman kerja. Iya. Namun kenyataannya pas gitu, pas saya lihat lagi dia malah lompat gitu melangkahi saya, jaraknya sangat jauh. Nah, ke atas itu melangkah, lalu saya dari situ kan saya kaget, ya, lalu saya nggak bisa kemana-mana lagi, lalu saya duduk di situ, duduk, lalu saya panggil dengan kode dengan tangan gini, panggil teman kerja, lalu datang. Baru saja yang dipanggil itu datang, nyamperin saya, di bawah udah ada yang celaka. Ini saudara nih rumahnya yang di sini, saudara ininya kena batu. Asar itu juga. Ya udah itu
pulang. Lalu malamnya saya itu bermimpi. Mimpi gimana? Ya, mimpinya gini, tolong ini dari batas sini sampai sini, kalau bisa itu mohon dipagar. Katanya mimpi ada sosok kakek-kakek, dia datang nyuruh memagar itu atasnya. Kalau bisa dipagar, jangan sampai digali, katanya. Gitu. Saya tanya, kakek ini siapa? Saya yang disebut sama dia itu mengakunya bahwa saya Aki Madkasan, katanya. Aki Madkasan itu leluhur kampung ini atau gimana? Ya, ceritanya dulu dia yang membuka lahan di wilayah sini, katanya, kata dia itu dalam mimpi. Lalu dia itu disuruh nungguin dibikin lubang sama katanya Tuan Pamer itu, Belanda itu. Tuan Pamer katanya, saya suruh gali, suruh nimbun harta di sana, katanya. Lalu setelah itu, setelah hartanya masuk ke sana, lalu saya juga dirantai dan dikuburlah saya di sana, kata dia itu dalam mimpi itu. Itu dikuburnya sama Tuan Pamernya tersebut, sama atasannya tersebut, atau sama siapa? Sama pekerja-pekerjanya Tuan Pamer itu. Sengaja. Karena apa? Kata saya kan gitu dalam mimpi. Karena kenapa sampai dikubur bersama harta itu? Karena saya adalah kuncinya, yang kalau saya dibiarin hidup, maka barangkali saya harta itu akan diambil. Gitu. Takut Tuan Pamernya gitu. Mungkin seperti itu. Makanya saya dikuburlah di sini. Dikubur hidup. Oh, jadi tujuan Tuan Pamer menimbun hartanya tersebut, Tuan Pamer udah tua banget gitu atau gimana? Udah istilahnya kalau cepat-cepat meninggal dunia kalau lihat dari segi usia atau gimana tuh? Kalau dari segi usia, katanya si Aki itu ya masih muda-mudanya, tapi penjajahan itu hampir berakhir, katanya. Oh, jadi ketika para Belanda diusir dari Indonesia, nah takutnya sama Aki Madkasan tersebut hartanya diambil kembali. Iya, atau dibocorin sama yang lain. Jadi makanya Tuan Pamer berinisiatif untuk mengubur atau membunuh Aki Madkasan tersebut. Iya. Nah, lalu dari itu mimpi tersebut gini akhirnya. Kalau kamu mau urusin ini, memagar ini, batasnya sampai batasnya juga ditunjuk sama dia, sampai sini, sampai sini, sampai sini. Lalu kalau kamu pengen nemuin Aki di sini, katanya Aki pengen disuguhi apa itu ya, bukan karedok, itu semacam apa, kalau ikan jair itu di gugubar, ya semacam karedok genjer, katanya gitu. Kurang paham, saya mah kurang tahu. Mungkin para penonton ada yang tahu apa tuh maksudnya. Kalau bahasanya seperti itu, karedok genjer. Terus atau lotek genjer lah, semacam itu. Oke, maaf, bentar, ada ini nih, mati lampu teman-teman, bentar. Nah, oke, kita nyalain lagi. Dari mana ya? Ke atas aja ya. Mana? Soalnya nggak terang. di luar rumah nggak ada lampu. Udah gini, terang nih. Oke, lanjut lagi. Ya. Setelah itu lalu apalagi yang harus saya suguhin, yang harus saya bawa ketika saya mau datang ke sini, kata saya. Ya kalau mau suguhin ke Tuan Pamernya bir, katanya. Gitu. Bawa bir aja buat Tuan Pamer. Kalau Aki mah sukanya karedok genjer sama itu pais impun, katanya gitu. Sama kukusan impun gitu. Pak Mang Udin pernah ketemu sama Aki Madkasan tersebut? Iya, dalam mimpi itu. Cuma dalam mimpi doang? Dalam mimpi doang. Ya, lalu kan saya belum tahu siapa itu Aki Madkasan, siapa itu Tuan Pamer, kan saya nggak tahu. Baru dalam mimpi itu saya tahu. Gitu. Terus kata Aki Madkasannya yang dikuburnya itu berbentuk apa tuh? Ya, perhiasan. Perhiasan, emas, segala macam yang berharga itu ditimbunnya ya di situ.
Di daerah mana? Di daerah ini, Gunung Pasir Padang ini. Oh, daerah Gunung Pasir Iya, Padang. kalau menurut dari mimpi itu. Lalu besoknya saya pengen tahu, bertanya kepada tokoh-tokoh yang ada di sekitaran sini. Benar enggak itu sosok yang di situ bernama Aki Madkasan? Nah, semuanya itu yang saya tanyakan itu mengiyakan. Bahkan benar apa yang saya impikan itu, bahwa benar-benar Aki Madkasan dan bosnya itu si Belanda itu namanya Tuan Pamer. Tuan Pamer. Gitu. Bahkan katanya dari dulu sering didatangi orang-orang ke sini yang mau ngambil harta, ngambil apa dengan secara ditarik itu. Katanya seperti itu. Tapi berhasil enggak? Ada seseorang dari Bandung yang dia di situ kalau nggak salah itu sampai pasang tenda 3 hari kalau nggak salah itu ya dapat dia apa berupa apa, berbentuk apa? Berupa perhiasan jadi. Ada yang jadi, ada yang segi 4 semacam kayak bungkus rokok. Itu warnanya memang warnanya kuning tapi gak tahu emas apa tidak. Sebelahnya gambar Pak Soekarno, yang sebelahnya itu gambar kapas dan padi. Gitu. Bahkan saya juga dulu pernah menyimpan di sini. Di mana? Pernah menyimpan, tapi saya katanya ada yang mau jualin, saya kasih, nggak balik lagi sampai sekarang. Oh, jadi istilahnya ditipu? Ya, nggak tahu lah, semacam gitulah. Semacam kayak gitu. Mau dijualin ke daerah Tasik katanya, tapi nggak kembali, ditanyain malah nyebutnya lupa nyimpan katanya. Berarti sampai sekarang harta karun atau harta Tuan Pamer yang ditimbun bersama Aki Madkasan belum ada yang menemukan ya? Belum ada yang berhasil menemukan secara utuh. Itu juga baru sebagian, baru separuh. Iya, baru separuh. Tapi kalau gambaran Aki Madkasannya itu kira-kira usia berapa tahun sih kalau di dalam mimpi itu? Kalau di dalam mimpi itu ya kurang lebih 90 tahunan apa 90-95 lah. Dia itu udah bungkuk, pakai kayu, terus ke sini, dari mulai sini ke sininya hitam, dari sini ke sini warnanya belang apa ya, enggak ada merah tapi sedikit merah dari sini ke sini ya, sama persis sama saya waktu melihat sosok yang melangkahi saya itu ya, pakaiannya seperti itu, semacam kayak harimau gitu. Iya, dari sini ke sini hitam, pakaiannya ke bawahnya belang kayak harimau gitu. Iya, mungkin itu yang diceritain harimau gaib yang ada di sini mungkin. Iya, bahkan sering sih kalau sekarang juga masih sering kelihatan, tapi sewaktu-waktu itulah, kalau bulan apa ya, belum lama lah, 3 bulan 4 bulanan ke belakang pernah saya lihat lagi gitu. Aki Madkasan yang lari-lari itu, nggak tahu itu siapa sosoknya itu. Ya dalam mimpi itu seperti itu. Lalu kesininya kan setelah bekonya di sini ada 2. Ketika beko itu sampai ke titik yang disebut sama di dalam mimpi itu, sampai situ terus mati, sampai situ terus mati. Belum ada beko yang bisa mancat ke atas. Sampai sekarang juga? Sampai sekarang juga. Karena sampai titik itu mati, turun mesin. Karena dijaga sama Aki Madkasan? Ya, kemungkinan seperti itu. Atau mungkin melintas harta karunnya? Ya, pas titik yang disuruh saya pagar, kalau bisa kamu ini saya pagar, wilayah sini, titiknya sampai sini, Pas itu beko juga merasa aneh sih, teman saya juga kan operatornya, gitu, merasa aneh juga dia, anehan ya. Iya. Nah ini ada cerita lagi, katanya saya dengar nih, nggak tahu kebenarannya atau tidak, selentingan, kebetulan punya saudara juga di sekitaran sini ya. Iya. Nah, katanya beliau ada bayi yang dikubur bersama orang tuanya, bayi Belanda. Kalau masalah itu saya tidak persis melihat, tapi abah orang tua saya kan rumahnya bersebelahan sama yang di situ, pinggir jalan situ, yang sekarang itu jadi hutan.
Ya memang pas beberapa hari ada yang nangis terus. Nangis suara bayi itu. Beberapa hari dilihat gak ada, terus pada akhirnya mulai ke 3 harian kalau nggak salah, abah itu turun, lalu kelihatan ada sosok bayi bergeletak di depan rumah. Itu lalu itu sama abah sama mimi apa itu namanya, ditangkap pakai sarung. Nah, ketika ditangkap itu malah terbang sambil nangis. Iya, itu ceritanya. Tapi itu benar bayinya Belanda? Nggak tahu sih, cuman katanya gitu setelah cerita itu beredar di masyarakat, katanya itu bayi Belanda katanya. Kayak gitu. Sampai sekarang juga bayi tersebut masih sering terbang atau istilahnya nangis di sekitaran sini? Kalau sekarang itu sudah tidak. Setelah apa ya, ada seseorang dari Majalengka datang ke sini, bikin di sini hajatan, lalu ada apalah itu yang ditimbun di situ. Kalau secara ini mah dipakai boeh gitulah, dikubur di tempat itu. Nggak tahulah semacam apa, yang jelas setelah adain itu hajatan di sana nggak ada lagi. Bahkan waktu hajatan itu ada dapat satu cincin batu ali. Iya, cincin anak kecil itu. Waktu dites itu emas. Emas ya, kalau nggak salah itu Bapak Kuwu dari wilayah Majalengka itu bahkan dipakai sama anaknya. Ketika mau dilepas, anaknya itu malah nggak boleh katanya. Gitu. Terus yang lainnya mungkin yang pernah melihat sosok apa di sini? Iya, memang kalau cerita di sini mungkin nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Yang baru-baru saja ini, kan anak-anak itu kalau bahasa itu ngobor lah. Ngobor, kalau bahasa Sundanya apa itu, burung. Iya, memburu burung malam. Dari mulai maghrib, dari Pasir Padang sini, gunung yang tadi diceritain, ke bawah ke sini, lalu dia nembak-nembak ini nih, pohon ini. Di sini banyak apa ini, pohon mana? Nah ini nih, kan ini tadinya dua pohon di sini. Yang ini? Ya. Pohon aren ini. Nah, pohon aren. Nah, ada semacam apa lalai. Kalau lalai itu apa ya? Kelelawar. Iya, kelelawar. Ditembak-tembakin dari sini. Tembak-tembakin. Kebetulan ada tamu dari bawah, saudara di rumah kan di situ. Orang-orang di sini pada nembak. Tiba-tiba menjerit di situ. Kakak saya yang dari bawah baru main bermalam di sini, tiba-tiba menjerit, marah, dia kerasukan. Kenapa saya dikejar-kejar dari mulai Gunung Pasir Padang di tempat saya sampai saya ke tempat yang ini, ke tempat saya lagi, kok terus dikejar-kejar sama manusia itu? Kakak saya kesurupannya di situ. Itu kolong lewe. Ya, siapa kamu? Ditanya kan sama abah itu, ditanya siapa kamu? Kok masuk ke anak saya? Saya ini yang nunggu di pohon aren ini katanya. Tapi saya dikejar-kejar mulai dari Gunung Pasir Padang, dari Galian Batu sampai ke sini. Saya udah ampun-ampun, mereka itu terus aja nembak katanya. Karena gak kedengaran mungkin ya? Iya, mungkin. Gak tahu mungkin yang ngejar itu mah. Kiranya udah ada kelelawar gitu. Iya, memang paginya itu banyak kelelawar yang mati di sini. Nah, dari mulai situ dikumpulin lah orang-orang yang nembak itu. Ada supir beko, ada warga sini juga. Kumpulin bahwa lama itu kesurupannya, nggak boleh seperti itu lagi. Karena kalian juga punya negara, saya juga punya negara, katanya seperti itu. Jadi kita hidup masing-masing. Iya, berdampingan. Jangan saling mengganggu. Iya. Ya itulah cerita-cerita yang
bukan cerita orang lain, tapi ini cerita yang pernah saya alami. Tapi benar apa seperti apanya saya wallahu alam gitu. Tapi yang saya alami ya seperti itu. Ya mungkin pada intinya gini, mau percaya silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang saya alami seperti itu. Ya, yang saya alami seperti itu. Yang Mang Udin alami ya kayak gitu. Iya, ya nggak ditambah dan nggak dikurangi, seperti itu adanya gitu. Karena kalau bicara hal-hal mistis banyak banget yang nggak percaya, yang kalau yang belum percaya silahkan datang ke pemakaman tengah malam ya gitu. Atau ke hutan tengah malam, ketemu siapa gitu, ketemu apa gitu ya. Kalau nggak percaya, ayo kita berangkat ke sini, ada makamnya kok di situ. Oh, makam Belandanya. Iya, makam Aki Margasannya. Oh, makam Aki Margasannya ada. Ada, iya. Udah, nanti di lain kesempatan deh. Iya, siap. Kalau enak mah siang biar view-nya, pemandangannya kelihatan. Iya. Kalau malam kayak gini mah maaf ya Mang Udin, terusin. Kalau malam kayak gini mah inilah kurang jelas spotnya. Terus saya juga takut. Iya. Tadinya kalau mau ayo gitu. Nanti siang kita buktikan makamnya Aki Margasan itu ternyata di sini. Orang yang dikubur hidup-hidup ini tempatnya di sini. Gitu. Berarti ada batu nisannya ya Mang Udin ya? Ada batu nisan. Mang Udin ini udah kelamaan ngobrolnya nih. Ini nggak apa-apa. Nanti kita lanjut aja ya. Lanjut lagi. Takut memorinya nggak muat. Ini tadi mah waktu saya kesini sepi banget, nggak ada motor yang lewat, nggak ada orang satupun yang lewat. Tapi ketika ngobrol sama Mang Udin kok ada ya banyak motor. Kalau mobil mah itu kan jelas mobil pertambangan ya. Pertambangan mobil-mobil batu. Itu motor baru tadi ada 2 motor yang lewat sini. Iya. Memang biasanya sepi sih. Sepi, sunyi ya. Sepi ya. Kebetulan sekarang mah mungkin ada pasar malam. Iya, ada pasar malam. Mang Udin terima kasih atas waktunya. Semoga Mang Udin selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberkahkan hidupnya, dipanjangkan umurnya. Amin. Teman-teman melihat sekeliling rumah Mang Udin kayak gini, saya juga jadi ngeri nih, takut nih pohonnya gimana nih pohon. Tuh ada yang putih. Apa? Nggak tahu lah.